sama Arti pas kelas itu. Oh, iya. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bu Tati, ini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur ke Zat yang Maha Luhung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, hingga kepada kita selaku umat yang setia kepadanya. Amin ya robbal alamin. Selamat bergabung Ibu Bapak, guru hebat. Alhamdulillah ya, setelah Bapak Ibu kemarin melaksanakan tes secara online, alhamdulillah Bapak Ibu bisa mengerjakan dengan baik dan hasilnya ada. Insya Allah nanti hasil tes akan ditambah dengan hasil tes wawancara dan dibagi dua. Nah, insya Allah ya. Semoga Bapak Ibu tetap semangat. Ini mengapa SMP Negeri 1 Limbangan ngetes Bapak Ibu, menyeleksi Bapak Ibu untuk masuk SMP Negeri 1 Limbangan menjadi pengajar. Karena apa? Karena melihat potensi Bapak Ibu yang sangat baik semuanya. Jadi susah untuk mencari mana yang terbaik. Jadi Bapak Ibu di sini sudah baik-baik semua. Jadi susah untuk mencari mana. Karena di SMP 1 Limbangan hanya membutuhkan satu guru bahasa Indonesia. Tapi nanti siapapun yang lolos menjadi guru di SMP Negeri 1 Limbangan, kita dukung semuanya ya. Dan siapa yang belum lolos, insya Allah dimanapun mengajar sama. Dan insya Allah kedepannya mungkin kalau Bapak Ibu masih punya maksud ingin di SMP 1 Limbangan, bisa mengikuti tes lagi. Kebetulan nih guru bahasa Indonesia yang daftar itu ada 6. Jadi bingung semua, lihat IP-nya bagus-bagus semua. Di sini ada guru penggerak juga. Ya semua udah berpengalaman. Jadi Ibu sengaja dengan Bapak Kepala Sekolah untuk menyaring yang 6 ini dari yang baik-baik, jadi memilih satu yang terbaik, insya Allah ya. Kita dukung siapapun yang menjadi atau yang lolos menjadi guru di SMP Negeri 1 Limbangan. Siap? Ya. Insya Allah siap. Pak Abdul Hakim. Siap, mungkin ini semua ya alumni dari SMP Negeri 1 Limbangan. Ini anak-anak nih semua, anak-anak muda, bahkan Ibu juga sempat keajar ya sama Ibu ya. Insya Allah mudah-mudahan kalian jadi orang-orang yang sukses ya. Bukan hanya di SMP 1 Limbangan. Silahkan bisa berkarir dimanapun ya. Kita mulai aja ya dengan perkenalan dulu. Silahkan dari Ibu Siti Salamah Gina. Silahkan memperkenalkan diri. Nanti dilanjutkan semuanya ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Gina Siti Salamah. Saya dari Selaawi. Tepatnya Kampung Tanjung, Desa Selaawi, Kecamatan Selaawi. Saya alumni dari lulusan dari IP Garut, lulusan tahun 2020. Oh ya, baru ya. Iya. Ya, silakan, ada lagi yang harus diperkenalkan atau cukup? Mungkin cukup aja Ibu. Ya, terima kasih Ibu Salamah Gina. Silakan Ibu Iis Zakiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Iis Zakiah. Saya lulusan dari STKIP Garut, yang sekarang mungkin namanya menjadi IP Garut. Asal saya dari Kampung Koang, Desa Dunguswiru, Kecamatan Limbangan.
Ya, silakan kalau ada pengalaman lagi yang mau diperkenalkan. Pengalaman boleh Bu Haja? Ya boleh. Kalau pengalaman mungkin ya saya mengajar sudah sejak 2009 di tahun Ya. lulus 2008 Ya. sampai sekarang, dan saya sudah mengajar di 3 sekolah, sudah pernah mengajar di 3 sekolah, di antaranya SMK Ma'arif Sukawening, kemudian di SMP Al-Halim, di SMP Al-Halim Garut, kemudian di SMP Wiraguna Limbangan, kemudian di SMK Wiraguna Limbangan, 4 ya, 4 sekolah di SMK Wiraguna Limbangan. Kemudian selama saya mengajar, saya juga sering mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru. Setiap ada kesempatan, saya pasti mengikuti pelatihan tersebut. Misalnya, waktu tahun 2016 saya mengikuti guru pembelajar online atau SIM-KPO. Kemudian saya juga pernah mengikuti pelatihan-pelatihan kurikulum ketika sekolah mendapatkan undangan untuk pelatihan kurikulum, misalnya pelatihan kurikulum atau BIMTEK kurikulum 2013. Kebetulan saya ditunjuk oleh kepala sekolah untuk menjadi perwakilan di sekolah. Kemudian pelatihan-pelatihan yang ada di SIM PKB juga pernah. Waktu itu modul-modul yang di SIM PKB saya juga pernah mengikuti. Kemudian sekarang kan marak guru belajar ya Bu Haja. Ya. Alhamdulillah sudah beberapa program dari guru belajar yang sudah saya ikuti, diantaranya AKM, kemudian yang untuk P3K, kemudian yang terbaru mungkin guru merdeka belajar. Udah masuk ya P3K-nya. Ada 2 lagi yang saya belum, tapi sudah mendaftar. Insya Allah nanti. Ya. Kemudian selain itu saya juga pernah mengikuti pelatihan PKP, kemudian guru penggerak juga. Mungkin itu udah beres ya. Alhamdulillah. Pengalamannya sangat banyak ya Ibu Iis. Kalau itu P3K kemarin udah masuk belum Bu Iis? Kebetulan saya baru lulus passing grade aja Bu Haja. Jadi kan di P3K ini saya bersaing dengan yang punya serdik. Sedangkan saya baru lulus Bu Haja. Jadi serdiknya belum bisa dimasukkan ke pendaftaran P3K gitu. Jadi serdiknya belum saya terima gitu. Belum di ya, mudah-mudahan ya ke depannya ya Bu Iis ya. Ya di LPTK-nya. Mudah-mudahan ya. Sudah atau masih ada lagi yang mau disampaikan? Itu saja Bu Haja. Ya, terima kasih Ibu Zakia yang pengalamannya sudah banyak ya. Mudah-mudahan bisa mengatur dalam pembelajarannya ya. Sekarang silakan Bapak Abdul Hakim. Ya, silakan. Silakan dikemukakan berbagai pengalaman Bapak ya. Ya Bu. Kenalkan, nama saya Abdul Hakim Al-Gopar. Alamat saya di Kampung Bakom, Desa Dumuswidu, Kecamatan Lubuk Limbangan. Alhamdulillah saya lulusan IP Garut tahun 2021. Wah, masih muda sekali tuh ya. Ya Bu, tahun sekarang. Mudah-mudahan yang tadinya guru sekarang bisa menjadi rekan kerja. Ya, ya silakan dilanjut. Mungkin itu saja Bu. Pengalaman-pengalaman lain ya silakan selama kuliah, mungkin aktif di organisasi ya segala macam silakan. Untuk kuliah, alhamdulillah saya aktif di organisasi. Waktu masuk saya menjabat sebagai anggota Departemen Olahraga. Selanjutnya saya menjabat sebagai ketua Departemen Olahraga, dan kemarin saya menjabat sebagai wakil ketua umum di Madrid Casrasia IP Garut. Mungkin itu Bu pengalaman organisasi saya. Ya. Pak Abdul Hasim baru lulus ya?
Ya Bu, baru berarti lulus. belum punya dapodik ya Bapak Abdul Hakim. Ya masih banyak, masih panjang ya. Ininya apa? Ya. Untuk berkarir masih panjang ya. Bapak Abdul Hakim, Ibu Siti Salamagina, ya Pak, tahun 2020 ya Bu Gina ya. Iya, Bu. Ya. Bu Is sudah punya dapodik, Bu Is? Sudah masuk di Sudah. dapodik? Sudah, Bu. Ya. Tapi Bu Gina belum pernah ngajar di mana-mana? Pernah ngajar waktu setengah semester kemarin di Singajaya, terus pas pindah ke sini kemarin ngajar di MTF Udang, Ibu. Jadi baru pindah ke sini, cuma belum ngajar, cuma jadi guru badal, maksudnya guru badal di MTF Udang. Ya. Kalau waktu semester kemarin di SMP Intan Mandiri di Singajaya. Oh, ke Singajaya ada saudara atau gimana? Iya, ada saudara di sana. Oh. Tapi sekarang pindah ke sini, jadi pindah di sini. Jadi menetapnya tetap di Selawi ya? Iya, untuk sekarang di Selawi. Jadi udah tidak ngajar lagi yang itu? Iya. Oh, iya. Kalau Pak Abdul Hakim sekarang ngajar atau di mana ya Pak Abdul Hakim? Alhamdulillah ngajar Bu. Di SMK BSM Limbangan. Oh, di SMK. Walaupun baru lulus tapi udah diterima di sana ya? Iya, alhamdulillah Bu. Cuma belum masuk dapodik kan baru masuk. Ya silakan sekarang Ibu Arti Anggraini ya. Silakan Ibu Arti dibuka ya itunya kameranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalan, nama saya Anggraini. Alhamdulillah saya Grogi Universitas Bangsa Karawang. Saya beralamat di kampus. Kadang ya, nggak kedengaran Ibu Arti suaranya. Saja ya. Ya. Ini terpotong-potong ya, terputus-putus sih suaranya Ibu Arti. Ya Bu, sedang ada kerjaan di rumah. Ya, silakan dilanjut perkenalannya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang harus disampaikan. Silakan. Nama saya kalau di alhamdulillah. Awalnya akan mengajar Apakah sama kurang ini suaranya terputus-putus sama enggak? Iya Bu, sama. Ya, punya Bu Arti ya terputus-putus. Kenapa? Mungkin jaringannya Bu Arti. Cari dulu tempat yang sinyalnya bagus Bu Arti. Sekarang Ibu Nuraini dulu ya. Bu Arti tadi suaranya terputus-putus jadi enggak kedengaran gitu. Silakan cari tempat yang ada jaringannya dulu ya Bu Arti. Baik Bu. Ya, silakan sekarang Ibu Nuraini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Ardianti, lulusan dari Universitas Balai Bandung yang ada di Balendah. Saya lulus tahun 2016. Pengalaman mengajar saya dari tahun 2016 sampai sekarang. Dari sekolah SMP IT Jimat sama SMP IT Bina Insan Cendekia. Ya, cukup. Ya, cukup ya. Ya, terima kasih. Ya, cukup Ibu aja. Arti, silakan sudah bisa ada jaringan. Halo Ibu Arti, silakan. Udah ketemu jaringan yang bagus? Ya, silakan. Assalamualaikum. Masih terputus-putus Bu Arti. Suaranya masih terputus-putus. Coba cari keluar, coba di luar ruangan.
Ya. Silakan Ibu Arti, sudah ketemu jaringan yang bagus? Halo. Halo Ibu Arti. Halo Ibu Arti. Sudah ketemu jaringan yang bagus? Ya, silakan. Ya, silakan. Masih terputus-putus ya? Apakah semua bisa mendengarkan Ibu Arti? Tidak. Masih terputus-putus. Ya, masih terputus-putus Bu Arti. Coba di luar ruangan, Bu Arti, di luar ruangan. Itu kan di dalam ruangan ya? Coba di luar ruangan. Ini jadi hanya nggak kedengaran Bu Arti? Ya. Silakan coba lagi Bu Arti. Ya. Ya, silakan Bu Arti. Masih terputus-putus ya, nggak kedengaran. Bu Arti, silakan cari dulu tempat atau ruangan yang sinyalnya bagus. Ya, untuk sementara sambil menunggu Ibu Arti mencari ruangan yang bagus, nanti dilanjutkan ke Bu Arti perkenalan dan sekarang lanjut ke wawancara ya. Bu Arti siap? Halo, Bu Arti. Ya, silakan mencari dulu tempat yang sinyalnya bagus supaya tidak terputus-putus ya Bu Arti. Ya. Coba, jangan di satu ruangan itu. Silakan cari ruangan yang bisa jaringannya bagus. Sambil menunggu Ibu Arti mencari ruangan yang bagus, kita mulai aja ya supaya tidak waktunya tadi juga udah ngelor ya setengah jam, berarti ditambah aja ya sampai jam 10:30. Kita mulai dengan wawancara sekitar Merdeka Belajar dan nanti ada studi kasusnya ya. Melihat pengalaman Ibu Siti Salamah Gina, Ibu Is Zakiyah, Pak Abdul Hakim, Ibu Nur Aini, tadi udah mengungkapkan dalam perkenalan berbagai pengalamannya. Berarti di antara semua ini paling udah banyak pengalaman adalah Ibu Is Zakiyah ya. Termasuk juga udah guru penggerak ya Bu Is. Semoga terus sukses dan mudah-mudahan P3-nya kedepannya bisa lolos ya. Ibu Arti sudah ketemu? Halo, silakan Bu Arti dicoba. Ya. Masih enggak kedengaran ya? Iya Bu. Masih enggak kedengaran? Iya Bu. Berarti masih enggak kedengaran? Tidak ada suaranya. Nggak ada suaranya nih. Coba dibuka itunya. Udah dibuka belum? Mic-nya dibuka, bisa enggak? Udah dibuka. Tapi ini masih belum kedengaran ya? Coba cari lagi sinyalnya ya. Ya, kita mulai sambil nunggu Ibu Arti ada jaringan. Kita mulai dari Ibu Is Zakiyah yang banyak pengalamannya ya. Dan lulus tahun 2009. Ibu Arti ya, nanti kalau sudah ketemu jaringan silahkan raise hand ya, Bu Arti. Raise hand nanti ya. Baik. Dimulai dari Ibu Is Zakiyah. Tadi pengalaman yang sudah banyak ya, bahkan ikut dan guru belajar, guru penggerak juga. Jadi pengalamannya udah banyak ya. Silahkan Ibu Is, apa yang diketahui tentang Merdeka Belajar itu, bagaimana pendapat Ibu Is? Ya, silahkan. Merdeka Belajar berdasarkan apa yang saya berdasarkan apa yang saya pelajari gitu ya Bu ya, dari pelatihan-pelatihan yang sudah saya laksanakan, yang sudah saya ikuti. Saya menyimpulkan bahwa Merdeka Belajar ini berawalnya berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara.
berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara atau tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan ini menuntun segala kodrat pada anak agar merdeka dan dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, berdasarkan filosofi tersebut, maka dicetuskanlah oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Kebudayaan, bahwa tujuan pembelajaran, tujuan pendidikan di Indonesia ini sekarang lebih mengarah ke sana gitu, Bu Haja. Oh iya. Jadi, Kementerian Pendidikan ini ingin mewujudkan merdeka belajar, Nah, konsep merdeka belajar sendiri ini yaitu membuat siswa ini lebih mandiri gitu, atau meningkatkan kemandirian pada siswa gitu. Kemudian selain itu, pembelajaran dalam merdeka belajar ini juga student center gitu. Jadi berpusat pada murid. Karena pada hakikatnya seperti filosofi Ki Hajar Dewantara juga, bahwa setiap anak itu atau setiap siswa itu hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri, dan pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Nah, sehingga seorang guru itu untuk menciptakan merdeka belajar harus bisa menuntun kodrat yang sudah ada pada peserta didik ini agar nantinya bisa tumbuh sesuai kodrat itu. Di antaranya untuk mewujudkannya dengan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi mungkin, Bu Haja, yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Mungkin itu, Bu Haja. Terima kasih. Ya, bagus sekali yang disampaikan oleh Ibu Zakiah tentang merdeka belajar yang gembor-gemborkan sekarang oleh Bapak Menteri, Bapak Nadiem ya. Semua kita sebagai guru harus bisa mengaplikasikannya di dalam pembelajaran. Yang disampaikan oleh Ibu Zakiah betul sekali, itu secara teori memang seperti itu. Yang kendalanya ya Bu Is pasti dalam mengaplikasikan di dalam pembelajaran. Seperti tadi diferensiasi, emang itu bagus. Tapi bagaimana Bu Is cara mengaplikasikan di dalam pembelajaran? Pernah kan Bu Is menerapkan itu diferensiasi itu? Bagaimana? Kalau saya gitu Bu, untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya mencari dulu, mengidentifikasi dulu kebutuhan belajar siswa dulu. Nah, caranya bagaimana? Caranya bisa dengan observasi, kemudian dengan angket, ya bisa juga dengan angket, ataupun bisa langsung di proses pembelajarannya gitu. Jadi di awal pembelajaran kita itu mencoba menggali atau menganalisis nih kebutuhan belajar siswa ini apa gitu. Misalnya gini, misalnya seperti ini Bu, ketika kita mengajarkan satu materi, misalnya teks prosedur. Nah, ketika kita mengajarkan teks prosedur, misalnya siswa kan itu belum mengetahui gitu ya. Misalnya gitu ya. Belum mengetahui ya. Kita tidak tahu siswa ini ada yang sudah paham, ada juga di dalam yang kelas itu kan macam-macam gitu ya. Ya, macam-macam. Jadi, ada yang melakukan misalnya observasi sama sekali dulu. belum, tapi ada juga mungkin yang sudah pernah membuat, yang sudah tahu teks prosedur itu seperti apa. Misalnya yang dilakukan oleh Ibu Is setelah mengadakan observasi bahwa si anak ini seperti ini, si anak ini seperti ini kan macam-macam ya. Apa yang dilakukan setelah itu? Apakah Bu Is membuatkan matriknya? Matriknya harus bagaimana gitu? Mengatur anak di dalam itu karena berbagai karakteristik ya. Silakan. Nah, setelah mengetahui kebutuhan belajarnya, Bu Haja, misalnya gini, dari segi kesiapannya anak ini sudah anak yang satu sudah mengetahui
ada yang belum dari yang bawah dulu ya, ada yang belum mengetahui sama sekali. Kemudian ada yang sudah apa? Misalnya Bu Is kan guru bahasa Indonesia sedang membahas materi tentang teks kelas berapa Bu Is? Teks prosedur kelas 7 ya. Oh ya, silakan. Misalnya teks prosedur. Ya, silakan. Ya, misalnya di dalam ada anak yang ada yang karakteristik. Ya, silakan. Ya. Dibuatkan ada yang sudah misalnya Bu Haja. Ya. Oh ya. Ya, ada silakan. yang sudah bahkan sudah pernah mengaplikasikan. Nah, kita mengarahkan siswa-siswa ini berdasarkan tingkat berdasarkan kesiapannya. Misalnya, kalau yang belum sama sekali mengetahui, berarti kita harus memperkenalkan apa itu teks prosedur kepada siswa ini. Nah, cara memperkenalkannya bisa misalnya dengan menampilkan video misalnya, atau bisa dengan poster atau berbentuk teks, atau bisa juga berbentuk poster. Tapi tetap secara umum ya? Di dalam kelas, tapi memperkenalkannya secara umum ya Bu Is tadi kan? Ya, secara umum. Tapi untuk yang semua yang sudah ya secara umum untuk semua kan, untuk umum di kelas gitu ya. Tadi kan mengatasi yang belum tahu. Ya. Tapi Bu Is menyampaikan secara umum semua gitu ya. Kepada yang belum tahu dulu Bu, jadi kita diberi dulu. Tapi kalau yang sudah itu bisa langsung ke tahap selanjutnya. Ya, berarti jadi, diberi tugas lagi. Tugasnya nantinya sebenarnya akan sama, tapi untuk yang belum mengetahui itu tidak langsung gitu Bu Haja. Maksudnya gitu. Tidak langsung. Tapi kalau untuk yang sudah, misalnya sudah tahu nih teks prosedur itu apa gitu ya. Secara konsep sudah tahu. Nah, untuk yang sudah tahu berarti treatmentnya juga akan berbeda nantinya. Nah, untuk yang sudah tahu nanti diberi instruksi kepada siswa tersebut untuk membuat teks prosedur tersebut. Kalau yang sudah tahu misalnya secara konsep, misalnya mencoba membuat mencoba membuat dulu gitu. Kemudian kalau yang sudah tahu, sudah pernah misalnya membuat teks prosedur, kita cari tahu dulu sudah membuat apa dalam prosedur ini misalnya gitu ya, bukan kalau sekarang misalnya anak-anak itu kan aktif di sosmed misalnya, kemudian ada juga misalnya yang sudah coba-coba membuat video misalnya, cara membuat sesuatu, kita coba si anak ini sudah pernah belum. Nah, kita kalau yang sudah jadi pernah membuat dan sudah tahu cara membuatnya. Jadi istilahnya di sini yang sudah paham berarti ada akselerasi ya, jadi bahkan meningkat. Yang belum berarti Ibu Is sudah bagus ya dalam melaksanakan itu, dan lebih dikembangkan lagi bagaimana caranya supaya ketika yang belum tahu menerima dengan bagus dan bisa berkembang, yang sudah tahu bisa berkembang lebih bagus. Nah itu ya dalam aplikasi. Itu dari segi kesiapan Bu Haja. Nah dari diferensiasi ini juga selain dari segi kesiapan, kita juga bisa mengambil dari segi minatnya. Dari segi minat, misalnya gini, setiap anak di kelas, setiap peserta didik itu kan minatnya berbeda-beda ya Bu Haja. Misalnya ada yang suka seni, ada yang suka olahraga, kemudian ada yang suka membaca, ada yang suka menggambar misalnya. Nah, dari segi tugasnya nanti bisa disesuaikan dengan itu, dengan minatnya. Misalnya ada yang minat ke olahraga, teks prosedurnya cara disesuaikan dengan minatnya ya. Dengan olahraga, dengan bidang olahraga. Kalau misalnya yang suka seni tari, cara menari, bagaimana cara menarikan sesuatu. Yang penting walaupun tujuannya sama ya, tapi di akhir pembelajaran bagi yang sudah paham dengan yang baru paham harus ada bedanya ya Bu Is ya. Di akhir, jadi harus lebih berkembang daripada yang baru tahu. Nah itu ya Bu Is pada prinsipnya. Terima kasih. Dilanjutkan Ibu Siti Salamah Gina, silahkan. Sama itu pertanyaan yang tadi. Bagaimana menurut
Ibu Gina tentang Merdeka Belajar yang digemborkan oleh Bapak Menteri Pak Nadiem. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya kalau menurut saya Merdeka Belajar itu kan lebih mengutamakan ke minat si siswanya itu. Jadi untuk Merdeka Belajar untuk sekarang lebih terfokus kepada keinginan siswanya. Misalnya siswa, bukan keinginan maksudnya minat ya. Ya, minat siswanya. Dilihat dulu, misalnya si siswa ada satu siswa yang minatnya kemana. Nah, di sana kita sebagai guru hanya sebagai pembimbing dan pendorong saja untuk dapat mengembangkan minat si anak itu. Jadi dalam Merdeka Belajar ini siswa lebih ke bisa benar-benar mengembangkan minat belajarnya itu. Tidak kalau dulu kan dikhususkan ya, misalnya ada anak yang jurusannya IPA, IPS, bahasa. Nah, kita yang misalnya saya misalnya siswa yang sudah memilih IPS misalnya atau memilih IPA, tapi ada beberapa yang saya di dalam materi-materi IPA itu ada yang saya yang kurang minat. Nah, jadi kan seolah-olah kalau dulu kita dipaksa untuk harus bisa seperti itu, meskipun kadang minat kita ya kurang. Nah, untuk Merdeka Belajar ini lebih ke, menurut saya lebih ke ya mengembangkan apa yang menjadi keinginan dan bakatnya siswa. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Gina bagus, terutama itu ya yang bagi anak SMA ya, Bu Gina ya, karena udah di SMA itu di spesialis ya, ada IPA, ada IPS ya, nah itu ada bahasa, apalagi di perguruan tinggi, jadi udah lebih spesifik ya. Ini kan di SMP, Bu Gina di SMP yang ngajarnya. Kalau di SMP itu masih umum ya. Tapi itu berbeda dengan di SD. Kalau di SD satu guru mengajar semua, mapel, ya itu akan lebih mudah ya cara membuat merangkaikannya, tematiknya. Kalau di SMP kan macam-macam, guru bahasa Indonesia Ibu Gina, guru matematika yang lain, guru bahasa Sunda yang lain. Nah, itu bagaimana menerapkan tadi Merdeka Belajar sesuai bakat minat siswa di SMP. Ya, coba silahkan Bu Gina. Yang kalau di SMP ya. Maaf Bu. Kalau di SMP menurut saya lebih ke sama seperti tadi, tapi lebih ke, jadi kalau di SMP lebih ke kita mengidentifikasi dulu anak ini misalnya nanti ke depannya akan, jadi mendorong minat awalnya dulu, menumbuhkan dulu apa nih misalnya kira-kira minat awalnya apa nih misalnya si anak ini, jadi diidentifikasi dulu kemampuan awal ya. Kemampuan awalnya dulu, kemampuannya itu akan seperti apa. Nah gitu. Jadi kita di sini dari dilihat dulu, terus sedikit-sedikit gitu kan dipersiapkan untuk nanti ke jenjang SMA kalau menurut saya. Ya, terima kasih Ibu Gina. Ya silakan Bapak Abdul Hakim. Ya, Bapak Abdul Hakim silakan dibuka kameranya. Sama pertanyaannya seperti tadi yang pendapat Bapak tentang Merdeka Belajar, ya silahkan. Baik, yang saya ketahui tentang Merdeka Belajar, sebelumnya saya belum mengetahui banyak tentang Merdeka Belajar, namun sedikit yang saya ketahui sesuai dengan namanya Merdeka, berarti di sini ada, jadi guru-gurunya dan siswanya adanya kebebasan dalam berinovasi dalam proses pembelajaran. Jadi adanya kolaborasi antara guru dan siswa, sehingga nantinya ada mengetahui si minat si siswa itu kemana arahnya. Ya, masih ada Pak Abdul Hakim? Jadi di sini juga si guru itu harus benar-benar kreatif. Jadi seolah-olah kurikulum itu adalah pasar, sedangkan kita adalah pembelinya. Jadi kita harus bisa benar-benar mengolah si kurikulum itu dengan baik dan benar agar nantinya tersampaikan dengan baik dan benar kepada siswa.
Mungkin itu, Ya, Bu. terima kasih Pak Abdul Hakim, bagus sekali. Silahkan Ibu Arti, apakah udah mendapatkan tempat yang jaringannya bagus Ibu Arti? Ya, coba Bu Arti. Silahkan. Dicoba dulu Bu Arti, silahkan. Udah bagus? Ya, silahkan dibuka kameranya Bu Arti. Baik, Bu. Ya, silahkan dibuka kameranya ya. Ya, silahkan Bu Arti. Sudah bisa? Jaringannya udah bagus? Bu Arti? Dari tadi pakai WiFi. Ya, silahkan. Silahkan. Kalau sudah bagus, silahkan Bu Arti mulai dari perkenalan, lanjut ke Merdeka Belajar. Silahkan, Bu Arti. Nama saya Arti Anggreni. Alhamdulillah lulusan Universitas Nusa Karawang tahun 2021. Saya beralamat di Kampung Batu Karut, RT 3 RW 10 Limbangan Timur. Ya. Untuk pengalaman mengajar, saya pernah mengajar di TK Arif Karawang. Kemudian pernah mengajar sampai 20 Karawang. Terputus-putus ya ini. Ya, silakan dilanjut. Ini masih terputus-putus ya, Bu Arti. Tidak kedengaran ya? Bagaimana yang lain bisa mendengarkan Ibu Arti? Ya, Bu. Enggak, Ibu. Bu Arti ya masih terputus-putus. Bu boleh memberi saran sama Bu Arti? Ya, silakan. Bu Arti, kalau misalnya ada device yang lain coba diganti. Mungkin takutnya ada masalah dari HP-nya. Kalau sinyal bagus, misalnya suara tidak keluar, misalnya takutnya dari device-nya gitu. Coba diganti sama yang lain. Ya, mudah-mudahan bisa. Ya, silakan Bu Arti dicoba dulu ya. Ini suaranya terputus-putus Bu Arti, jadi nggak kedengaran ya. Coba dicoba lagi ya. Silakan sekarang dilanjutkan kepada Ibu Nura. Ibu Nura, ya silakan Ibu Nurani. Bagaimana pendapat Ibu Nurani tentang Merdeka Belajar? Ya, silakan. Ya, kalau menurut saya ya Merdeka Belajar itu sesuai dengan minat siswa, kayak sama dengan Pak Abdul Hakim. Nah, dari sana berinovasi untuk dari minat siswa sendiri ya. Terus untuk mencapai perubahan dari lingkungan sekitar gitu, Bu. Hampir sama sih dengan Pak Abdul Hakim. Ya, silakan dikemukakan hampir samanya ya, Bu Nurani. Silakan. Jadi dari inovasinya, dari peminat siswanya gimana gitu. Ya, udah? Gitu aja, Bu. Ya, terima kasih Bu Rani, semua sudah berpendapat. Tinggal Ibu Arti, bagaimana Ibu Arti? Udah mendapatkan sinyal yang bagus? Tadi dari Bu Is ada masukan, udah dicoba belum? Ya, Sudah Ibu, tapi nah ini udah bagus. Silakan. Sudah bisa. Nah, ini bagus ya. Silakan. Mulai perkenalan langsung ke Merdeka Belajar ya. Silakan. Ya, ke Merdeka Belajar. Kalau yang saya ketahui, saya juga jujur sebenarnya belum tahu banyak tentang Merdeka Belajar karena pas saya lulus Merdeka Belajar baru ada. Ya, gitu. baru dimunculkan ya. Ya, baru tapi saya sering mendengar, sering membaca juga kalau di Google itu Merdeka Belajar itu merupakan salah satu terobosan baru dari yang dicetuskan oleh Kemendikbud gitu ya. Jadi Merdeka Belajar itu adalah metode belajar yang memberikan keleluasaan kepada guru siswanya gitu terhadap minat yang dia butuhkan, kemudian untuk menggali kreativitas siswa dan guru lebih luas lagi gitu. Nah, namun jadi di dalam Merdeka Belajar ini guru ditekankan atau guru harus memberikan model pembelajaran seperti
blended learning gitu. Dengan tujuan Blended agar learning ya. Metode blended learning. learning. Iya. Iya. Nah, jadi untuk sebenarnya Merdeka Belajar itu seperti tidak ada batasan antara siswa dan guru dalam proses pembelajaran, namun tetap memperhatikan tujuan pembelajaran, sehingga guru itu diharuskan memberikan tugas itu berbasis proyek gitu, tugas proyek untuk menggali kemampuan atau kreativitas siswa. Ya. Gitu, Bu. Jadi hampir semua pendapatnya hampir sama ya, bahwa merdeka belajar di sini bukan merdeka dalam arti bebas sebebasnya, tapi memberikan kebebasan pada siswa sesuai dengan bakat dan minat, bahkan diharuskan antara guru dan dengan siswa itu berkolaborasi ya, sehingga anak itu bisa berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah itu ya yang harus diaplikasikan oleh Bapak Ibu di dalam pembelajaran. Selanjutnya nih ada studi kasus. Misalnya ada seorang guru mengajar, guru bahasa Indonesia di kelas. Sekarang kan yang diterapkan adalah student center. Tadi oleh Ibu Isjakia udah disampaikan bahwa dari Merdeka Belajar itu yang diutamakan adalah berbasis student center. Kalau dulu adalah teacher center. Padahal sebenarnya dulu juga tetap ya ada CBSA. Cara belajar siswa aktif berarti itu sudah student center. Cuma suka dipleset-pleset aja ya. Istilahnya cuma istilah aja yang beda. Padahal sebenarnya sama ya, itu student center. Cuma ini sekarang lebih keren student center, bukan teacher center. Padahal dari dulu juga ada ya CBSA. Ya samanya. Kita lanjut. Ada sebuah kasus. Tadi kasus. Seorang siswa sedang belajar. Guru bahasa Indonesia lagi mengajar di depannya. Tapi guru tersebut hanya diam di bangkunya. Sehingga anak tersebut kan sekarang dalam situasi pandemi semua bawa HP ya. Bapak Ibu bawa HP? Ya. Ya, bawa HP. Nah, ketika belajar entah apa yang ada di benak anak itu, apakah karena gurunya ganteng, apakah karena gurunya cantik, karena ada kesan tertentu, atau juga membosankan dari guru tersebut, sehingga anak tersebut memvideonya gitu ya, ketika guru tersebut ngajar dan duduk di kursi, atau memfotonya dan distatuskan oleh anak tersebut. Bagaimana tindakan Bapak Ibu apabila mendapatkan seorang siswa yang seperti itu? Silahkan Bapak Abdul Hakim. Ya, silahkan. Ya, silakan Bapak Abdul Hakim. Bagaimana tindakan Bapak terhadap siswa yang seperti itu? Apakah yang akan dilakukan oleh Bapak? Silakan. Kalau saya mengetahui ada siswa yang seperti itu, pastinya saya akan langsung menindaknya, gitu ya Bu. Karena memainkan HP tidak sesuai dengan porsinya, gitu Bu. Kalau HP itu digunakan untuk menambah wawasan si siswa, saya tidak apa-apa, tapi untuk hanya sekedar memoto atau untuk apapun itu yang tidak berguna, pasti saya akan ditindaklanjuti Bu, beri peringatan supaya tidak melakukannya kembali. Seperti itu Bu. Ya. Tidak tahu kan tadi motifnya apa ya anak ya? Karena motifnya karena senang kepada gurunya atau motifnya karena bosan gitu. Karena gurunya yang duduk-duduk terus di kursi gitu. Jadi kan kita tidak tahu motifnya ya anak. Tapi kita tindakan ke anak harus bagaimana yang sebaik-baiknya gitu. Oh, kita dekati dulu Bu. Pak, tanyakan dulu terlebih dahulu. Udah apa maksud dan tujuan? Ya, dekati terlebih dahulu. Apa maksud dan tujuan anak itu memoto tersebut? Nah, setelah kita sudah mengetahuinya, kita baru menindaklanjuti selanjutnya itu bagaimana? Ya kan ajar ya, lihatannya tidak hanya nanti di rumah kos.
seperti itu bukan Bapak, apa yang bukan besoknya itu bagi anak ya. Kan bukan ketika berlangsung proses ya. Ya, Pak lagi. Ya, Bu. Ya, silakan. Mungkin udah seperti itu, Bu. Halo. Bu. Ya, sudah. Halo. Aja berpendapatnya. Silakan yang lain Ibu Iis, ya, silakan Ibu Iis. Ya, silakan Ibu terima Iis. kasih Bu Haja. Jika saya mendapati peserta didik saya melakukan hal seperti itu gitu, mungkin ketika nanti saya ke sekolah lagi, pertama-tama saya akan memanggil anak tersebut, kemudian mengajak anak tersebut untuk ngobrol gitu, untuk berbicara, untuk ngobrol. Kemudian saya akan bertanya kepada anak tersebut di pembelajaran kemarin apa saja yang dia lakukan di kelas. Gitu. Jadi saya akan menggali dulu apakah dia mengakui perbuatannya itu atau belum atau tidak gitu. Kemudian misalnya si anak tersebut mengakui perbuatannya, misalnya mengakui perbuatannya bahwa ketika di kelas dia merekam ketika saya sedang mengajar dan hanya duduk di kursi. Kemudian saya akan bertanya pada siswa tersebut, kenapa siswa tersebut melakukan hal itu? Kenapa? Alasannya apa? Nah, di sana siswa kan akan menjawab gitu ya. Mungkin ada berbagai alasan ya, mungkin sesuai dengan alasan dia. Bisa saja seperti yang tadi Bu Haja katakan, bisa saja karena dia suka mungkin ya melihat saya, atau bisa saja karena iseng gitu ya. Bisa saja karena iseng melihat saya, atau juga bisa saja karena bosan karena cara pembelajaran saya yang monoton. Bagaimana kalau jawaban siswa itu karena bosan? Bagaimana Bu Iis tindakannya? Nah, kalau jika karena bosan, alasannya bosan itu saya tanyakan lagi. Alasannya bosan, kenapa kamu bosan dengan pembelajaran yang Ibu laksanakan? Mungkin dia akan menjawab, ya karena Ibu hanya duduk dan hanya menjelaskan di kursi. Nah, setelah itu saya akan bertanya lagi kepada siswa tersebut, apa yang diinginkan oleh siswa tersebut dalam pembelajaran? Apa yang dia harapkan di pembelajaran saya? Nah, mungkin dia akan menjelaskan lagi nanti apa harapannya. Mungkin ingin gurunya lebih kreatif, mungkin ya, kemudian lebih aktif, lebih memperhatikan siswanya. Mungkin yang dia harapkan seperti itu. Nah, maka itu akan jawaban tersebut. Berarti itu termasuk refleksi juga ya, cuma menyampaikannya. Dia menjadi refleksi untuk saya untuk memperbaiki pembelajaran saya di kegiatan pembelajaran selanjutnya gitu. Jangan sampai terjadi lagi hal seperti itu di kelas gitu, Bu Haja. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Jadi bagus sekali ya Bu Iis. Jadi boleh ditambahkan lagi Bu Haja. Tapi saya juga di sana nanti akan mencoba bertanya lagi kepada siswa tersebut. Apakah ya hal yang dilakukan oleh siswa tersebut itu hal yang positif atau bukan gitu. Hal yang positif atau bukan. Kemudian jika dia merasa itu bukan hal yang positif dengan merekam seperti itu dan mempostingnya, nah saya akan mencoba bertanya lagi apa yang harus dilakukan, apa yang harus dia lakukan supaya hal itu tidak terjadi lagi. Nah, sehingga dia bisa menyimpulkan, oh karena ini bukan hal yang positif, ini hal yang tidak baik, berarti saya tidak boleh melakukan hal seperti itu. Saya berharap dia bisa menyimpulkan seperti itu. Kemudian juga dia bisa berharap, saya juga akan mencoba menyampaikan kepada siswa bahwa ketika ada hal seperti itu, mungkin akan lebih baik jika langsung berbicara kepada gurunya gitu, langsung berbicara kepada gurunya bahwa pembelajaran yang diharapkan itu seperti apa. Dan seharusnya seorang guru itu kan sesuai konsep Merdeka Belajar itu cara pembelajarannya juga kan bukan hanya ditentukan oleh guru gitu Bu Haja. Jadi kita harus menentukan cara pembelajaran di kelas itu berdasarkan kesepakatan antara murid dengan guru gitu. Jadi apa yang diharapkan murid ketika di kelas seperti apa dan guru pun sama gitu ya. Jika hal tersebut memang positif untuk dilakukan di kelas, guru menyanggupi hal tersebut gitu.
mungkin itu, tapi bukan Jadi berarti ketika ada dia bukan bebas sebebas-bebasnya dengan cara yang mereka inginkan, tapi harus disesuaikan gitu jalurnya gitu. Ya, tapi Jadi seperti jadi itu ketika aja. ada kasus seperti itu, Ibu tidak menyikapinya dengan emosi sehingga menyalahkan anak toh langsung, tapi mungkin introspeksi juga kepada diri sendiri ya. Apakah kita sudah apa yang sesuai yang diinginkan siswa sehingga kita berinovasi untuk sesuai dalam pembelajaran ya, Bu Is. Ya, silakan kepada Ibu Arti, silakan Ibu Arti. Bagaimana tadi kasus tadi ada yang seperti itu? Apa yang Ibu lakukan? Yang pertama saya mendapatkan peserta Dibuka aja kameranya ya ketika bicara Ibu Arti. Ketika saya mendapatkan siswa yang seperti demikian, saya akan melakukan interaksi dengan siswa tersebut gitu. Terus hampir sama seperti Ibu Iis, tidak menegur langsung, namun melakukan ada pendekatannya gitu. Ada pendekatannya agar saya juga mengetahui apa motif siswa tersebut melakukan hal seperti itu. Barangkali memang kesalahannya itu ada di saya misalkan sebagai paling kalau saya begitu Bu, melakukan interaksi dengan siswanya agar perlahan saya mengetahui apa sih motif dibalik tindakan siswa itu. Barangkali memang tidak sepenuhnya salah siswanya, ada dari saya. Kemudian hari tidak ada lagi dia atau teman-teman yang lainnya yang melakukan seperti itu, karena misalkan kesalahannya ada di saya, kemudian lagi ada dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga hal itu ada lagi gitu. Ya. Sudah Bu Adi? Sudah Bu. Ya, terima kasih. Bagus sekali pendapatnya. Silakan sekarang Ibu Nura. Ibu Nurani. Ya, silakan Ibu Nurani berpendapat tadi kasus yang tadi disampaikan. Silakan. Kalau menurut saya ya seperti Bu Is ya. Jadi sejak dulu bicara dengan baik-baik, gimana permasalahannya, apa motifnya, terus ajak rangkul apa kesalahannya gitu. Gitu aja sih. Ya, terus? Ya, apa kalau sudah ketemu motifnya? Ya, mungkin direfleksi diri aja gitu, ke diri sendiri aja gitu. Ya, jadi pendapat akhirnya gimana, Bu Nura? Ya gitu aja sih. Apabila didapatkan bahwa motifnya itu karena senang ataupun tadi motifnya karena membosankan. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Ibu Nura? Nah, refleksi diri aja gitu, refleksi diri. Dua alternatif kan? Ya. Ya. Mungkin dari diri sendiri atau gimana gitu. Ya. Terima kasih Bu Nura. Ya, silakan Ibu Siti Salamagina. Ya, silakan bagaimana pendapatnya? Kalau menurut saya, jika saya mendapatkan siswa yang seperti itu, sama seperti Ibu. Bisa dibuka kameranya nih, Bu Gina? Sudah, Ibu. Ya. Seperti yang lainnya, mungkin ya didekati dulu si siswa tersebut, dicari tahu dulu motif dasarnya itu melakukan itu apa, karena apa. Kalau misalnya karena bosan, mungkin ya seperti kata Bu Is tadi, saya menanyakan pembelajarannya harus seperti apa dan mengganti metode pembelajarannya, dan saya tidak hanya duduk diam, mungkin akan berkeliling atau seperti apa. Kalau misalnya ada suka, misalnya ya mungkin saya memberi pengarahan kepada anaknya supaya jika suka tidak dengan seperti itu. Kalau misalnya ingin foto juga mungkin kasih tahu aja ke anaknya. Kalau misalnya ingin foto atau bagaimana, mungkin bisa tidak dalam kegiatan belajar. Jadi tidak ada tidak ada hal seperti itu ketika solusinya ketika dalam kegiatan belajar gitu. Kalau misalnya karena bosan, ya mungkin saya akan ganti metode pembelajarannya seperti yang
apa yang diinginkan oleh anak tersebut dan yang lainnya. Mungkin jawaban saya seperti itu, Bu Haja. Ya, terima kasih semuanya udah menjawab dua pertanyaan ya. Yang pertama tentang apa mereka belajar, yang kedua tentang studi kasus bila menemukan seperti itu. Mungkin Bapak Ibu juga pernah menemukan seperti itu. Ya, sudah berpengalaman ya, mungkin macam-macam ya dari siswa. Tapi kita harus menyikapinya dengan sebaik-baiknya. Tidak sampai siswa akhirnya down ya. Tapi kita mengajak berkolaborasi, berkomunikasi dengan siswa supaya pembelajaran bisa berlangsung menyenangkan dan bisa nyampe apa yang harus sampaikan kepada siswa. Nah, itu ya. Satu lagi ini, bagaimana dengan sekarang yang dalam Merdeka Belajar kita harus menerapkan pembelajaran abad 21, pembelajaran hot, terus pembelajaran literasi, numerasi, dan juga penerapan karakter. Nah, itu yang harus diterapkan di dalam Merdeka Belajar. Apalagi sekarang di zaman era digital, semua apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini, otomatis HP itu adalah sebagai alat penunjang dalam pembelajaran. Tapi masih banyak sebagian guru atau banyaklah masih dominan di antara guru itu berpendapat lah, apalagi ini tatap muka terbatas ya, ada yang di rumah, ada yang di sekolah. Berarti ada dua pembelajaran. Tetap ini HP dibutuhkan sebagai penunjang pembelajaran. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang HP? Apakah HP harus dilarang atau bagaimana? Karena tadi dihubungkan dengan Merdeka Belajar, pembelajaran abad 21, pembelajaran hot, literasi, numerasi, dan penerapan karakter. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang HP? Apakah sebaiknya dilarang atau itu harus dijadikan sebuah alat yang bisa menunjang sehingga pembelajaran bisa berkembang, berinovasi, siswa memanfaatkan HP dengan sebaik-baiknya disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, silakan berpendapat. Ibu Siti Salamah Gina. Ya, silakan Bu Gina. Kalau menurut saya untuk HP itu dilarang jangan, karena untuk apalagi sekarang ya dibutuhkan, tapi dibebaskan juga jangan terlalu dibebaskan gitu. Jadi harus disesuaikan dengan porsinya gitu kan. Kalau misalnya dipakai untuk belajar ya sesuai dengan kebutuhannya, tapi kita juga harus untuk anak, misalnya untuk anak-anak peserta didik, kita harus bisa mengetahui benar-benar dipakai untuk belajar atau enggak. Kalau misalnya enggak, ya mungkin jangan terlalu kalau misalnya kuota jangan terlalu diberi yang berlebih gitu kan. Terus kalau untuk pembelajaran untuk HP ini jangan terlalu dijadikan sebagai acuan pembelajaran juga, karena lebih baik itu ya dari buku juga, tidak hanya dari HP tapi jadi ada kolaborasi dari buku dan HP. Dari HP mungkin bisa untuk belajar kayak belajar daring atau bagaimana, karena kalau tidak ada HP juga kita nanti juga akan susah gitu kan. Nah, kalau untuk untuk dijadikan sebagai acuan utama ya mungkin juga tidak baik, menurut saya seperti itu. Jadi prinsipnya dilarang atau diwajibkan atau diharuskan? Silakan. Mungkin harus, tapi dengan pengecualian sebagai bahan tambahan gitu mungkin menurut saya. Ya, terima kasih Bu Gina. Ya, silakan sekarang Pak Abdul Hakim. Baik, untuk HP menurut saya itu harus, dengan adanya teknologi yang semakin sekarang, harus dijadikan sebagai tunjangan buat siswa dalam proses belajar. Bahkan sekarang buku-buku juga sudah ada dalam internet. Jadi kita sudah tidak perlu susah mencari buku, beli kemana gak ada. Bahkan sekarang semua buku sudah ada di internet.
tinggal download. Banyak juga referensi-referensi yang bisa dijadikan sebagai bahan acuan untuk pembelajaran. Tapinya dengan catatan, dengan pantauan baik itu guru maupun orang tua di rumahnya. Mungkin itu, Bu. Ya, jadi setujunya dilarang, diwajibkan atau harus? Harus, Bu. Ya, bagus. Sekarang Ibu Arti, ya silakan Bu Arti. Bagaimana pendapatnya? Kalau pendapat saya untuk HP ya, sebenarnya kalau saya berprinsip selama masih di sekolah ya, ini kan ya Bu, bagaimana tentang HP siswa di sekolah. Kalau untuk saya pribadi masa kini Bu Arti masa kini. Iya, kan tadi dihubungkan dengan Merdeka Belajar, pembelajaran abad 21, pembelajaran HOT, literasi, numerasi, penerapan karakter. Ya, silakan. Ibu sampaikan dengan perkembangan zaman. Sekarang zamannya era digital, berarti kita sebagai guru harus bagaimana? Ya, silakan Bu Arti. Kalau untuk saya menyikapi hal ini, jika diperbolehkan, sumber dari buku dan dari gurunya itu belum komplit, baru diperbolehkan mengakses keilmuan melalui karena melalui handphone kita bisa membuka apa saja gitu, termasuk memudahkan kita dalam belajar. Kalau saya membolehkan jika memang dari buku dan dari fasilitator, dalam hal ini guru, itu belum memadai sepenuhnya, baru diperbolehkan. Karena memang tidak bisa dipungkiri, kita hidup di 4.0 gitu, zaman Iya, nah itu. Namun tetap gitu, kalau saya, secanggih-canggihnya teknologi tidak bisa menggantikan peran guru dan buku gitu. Jadi selama pembelajar itu tidak menemukan hal yang diinginkan dari guru utama, yaitu baru boleh menggunakan alat lain, yaitu handphone, untuk mencari hal keilmuan lain gitu. Tapi sebelum ke handphone, meskipun kita memang hidup di zaman era digital 4.0, semuanya serba canggih, tapi tetap harus memprioritaskan hal utama dulu Bu gitu, karena tidak semua keilmuan yang ada di HP itu memang sudah benar sumbernya gitu. Jadi guru juga harus membimbing siswa, apakah siswa itu mengakses ilmu dari internet itu apa sudah benar gitu, benar sumbernya. Jangan-jangan yang dicarinya juga ilmu yang bisa oleh teman sebayanya banyak gitu. Jadi diperbolehkan asal ada pantauan juga dari guru, bagaimana guru juga memang harus tahu bagaimana caranya mengakses keilmuan yang sesuai gitu, karena kan banyak juga dan itu ada peraturannya dari guru. Begitu Bu. Ya, terima kasih Bu Arti, bagus sekali. Silakan Ibu Iis Zakia. Terima kasih Bu Haja. Kalau menurut saya penggunaan HP, namanya Bu Nura. Silakan Bu Iis. Untuk penggunaan HP di masa sekarang ini, terutama dalam pembelajaran, menurut saya itu apakah misalnya kalau pertanyaannya diharuskan, diwajibkan atau tidak boleh, menurut saya itu kembalikan lagi ke kebutuhan siswanya gitu, karena tidak semua siswa itu sebenarnya Bu Haja di masa sekarang, walaupun masanya sudah canggih seperti apa yang saya alami, tidak semua siswa juga memiliki HP sebenarnya gitu ya. Jadi ada beberapa siswa yang juga tidak memiliki HP. Tapi untuk yang sudah memiliki, misalnya si siswa ini sudah memiliki HP. Nah, itu justru bisa dijadikan penunjang untuk kita dalam
pembelajaran. Pembelajaran. Nah, jika dikaitkan dengan Merdeka Belajar, justru di sini kita itu justru harus lebih bisa memanfaatkan HP ini dalam pembelajaran, karena zaman sekarang kan siswa tidak bisa dilarang-larang gitu ya Bu ya, peserta didik itu tidak bisa dilarang misalnya jangan main HP, tidak bisa seperti itu gitu. Jadi coba kita gunakan atau jadikan HP ini sebagai penunjang kita dalam pembelajaran. Misalnya di dalam pembelajaran ketika membuat tugas tidak melulu harus misalnya ketika mengerjakan LK tidak harus selalu melulu menulis di buku tulis gitu. Coba kita manfaatkan HP ini untuk siswa membuat karya gitu Bu Hajah. Kalau saya kepada siswa yang sudah memiliki HP seperti itu. Sekarang kan zamannya apa ya? Misalnya sosial media itu kan sangat apa ya, sangat diminati gitu ya oleh siswa itu. Nah, coba kita manfaatkan itu gitu. Misalnya, siswa ini sebenarnya sangat kreatif dalam menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di HP. Misalnya editing video, atau misalnya cara membuat desain foto, desain gambar, itu mereka itu justru lebih canggih dari kita sebenarnya. Dari saya misalnya ya, khususnya dari saya sebagai guru gitu ya. Coba kita manfaatkan itu, kita buat pembelajaran dengan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang disukai siswa. Jadi tugasnya itu dibuatnya itu dengan menggunakan aplikasi yang ada di HP siswa tersebut gitu. Jadi itu untuk mengurangi dampak-dampak positif yang ada yang biasanya siswa gunakan di HP gitu ya. Kembali lagi kan HP ini walaupun misalnya bisa kita manfaatkan, bisa dijadikan penunjang untuk pembelajaran, tetapi ada hal-hal negatifnya juga gitu. Nah, sebagai guru kita harus meningkatkan pengawasan mungkin ketika di kelas. Ketika di dalam kelas, kita tingkatkan ke pengawasan kepada siswa ketika mengerjakan tugas. Misalnya, dengan berkeliling kan kita bisa lihat siswa ini di HP buka apa. Selama itu berkaitan dengan pembelajaran, ya dibolehkan saja gitu. Tapi ketika dia membuka hal-hal yang di luar pembelajaran, kita tanya, kenapa kamu buka itu? Kemudian tanya lagi, apa kaitannya yang kamu buka ini dengan pembelajaran kita hari ini? Kalau dia bisa menjelaskan, misalnya dia membuka TikTok, Bu, saya membuka TikTok ini sedang membuat konten tentang apa yang sedang saya pelajari hari ini. Oh, dibolehkan saja kalau menurut saya, karena itu masih berkaitan dengan pembelajaran. Nah, tapi kalau misalnya di rumah, kita kan sekarang pembelajarannya sistemnya blended ya. Kalau ketika belajar di rumah, nah ini tugasnya orang tua. Jadi harus ada sinergi antara guru dengan orang tua. Guru mengawasi, meningkatkan pengawasan di sekolah ketika siswa belajar, orang tua meningkatkan pengawasannya di rumah. Ketika belajar di rumah, ketika jam pembelajaran sedang berlangsung, siswa itu harus diawasi apa yang dia buka di HP. Jangan sampai misalnya ketika belajar di Google Meet, Meet-nya nyala, masuk, kameranya ditutup, suaranya ditutup, padahal dia sedang melakukan hal lain di HP. Jangan sampai seperti itu. Jadi pengawasan orang tua juga harus ditingkatkan. Jangan sampai ketika dalam pembelajaran siswa membuka hal-hal yang lain yang tidak ada kaitan dengan pembelajaran. Mungkin kalau dari saya, mungkin pendapat saya seperti itu, Bu Haja. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Lanjut ke Ibu Nurani. Ya, silakan Ibu Nura. Ya, kalau ya, dengan Bu Is, kalau HP itu penting dalam pembelajaran, saya kan sekarang digital, jadi susahnya kayak susah terang-terangan gitu kalau anak. Nggak terlalu banyak, Bu. Ini ada suara apa ya? Gangguan. Sudah Ibu Nura pendapatnya? Udah sih gitu aja, Bu. Ya, terima kasih semuanya udah bisa menjawab dengan sebaik-baiknya. Yang penting kita dalam mengejar dalam pembelajaran, kita semua menerapkan Merdeka Belajar, yaitu
pembelajaran abad 21 itu bagaimana, konsepnya bagaimana, prinsipnya bagaimana, terus pembelajaran HOTS, literasi, numerasi, dan pengembangan karakternya. Dalam penerapan literasi, bukan hanya literasi baca buku saja, itu hanya penerapan secara dangkal. Kita literasi juga literasi digital. Bagaimana keinginan anak, minat anak yang di sosmed itu supaya terarah ke pembelajaran. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Is, benar. Kita tidak boleh antipati kepada anak yang suka buka TikTok, tapi arahkan anak tersebut di TikTok itu ke materi pembelajaran. Bisa di TikTok pembelajaran bahasa Indonesia, bisa. Ya, misalnya kata benda, kata kerja, kata apa, ya silakan. Nah itu, jadi di sini guru tugasnya sebagai fasilitator, ya harus ada kolaborasi antara siswa dengan guru. Jangan merasa bahwa saya ini guru, itu adalah siswa harus nurut kepada guru. Tidak untuk sekarang, tapi harus diperlukan kolaborasi yang bagus di antara siswa dengan guru sehingga terjalin pembelajaran yang dapat mencapai tujuan yang diharapkan dalam pendidikan nasional. Nah itu ya, jadi kita tidak boleh pada dasarnya adalah antipati dengan kemajuan zaman atau teknologi. Memang segala macam pasti ada positif, pasti ada negatif. HP banyaknya negatif, tapi kita sebagai guru, sebagai fasilitator, bila mengarahkan HP tersebut ke arah pembelajaran bisa jadi yang banyaknya positif, yang dominannya positif, bukan yang negatif. Nah itu ya, jadi bisa menghantarkan para siswa ke arah yang lebih kreatif, inovatif, sehingga bisa maju pendidikan Indonesia. Ya, itu ini sudah hampir 1,5 jam ya. Tadi kan ngolor ya setengah jam. Jadi 1,5 jam ini udah cukup ya, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu siapapun yang nanti lolos itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sudah berusaha dengan sebaik-baiknya karena Bapak Ibu di sini sudah baik semua. Makanya saya di sini bingung gimana ya nunjuknya. Kalau nunjuk Pak Abdul Hakim laki-laki 1, kan saya juga mampu kata Bu Iis, kan saya juga mampu kata Bu Arti ya. Makanya lebih aman dites. Nanti ada hasilnya, udah ada ya hasil dari tesnya, tes secara online kemarin. Nanti digabung dengan tes hasil wawancara bagaimana kelancaran Bapak Ibu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan atau dalam tadi kasus. Mudah-mudahan nasib baik mendukung Bapak Ibu. Siapapun yang diterima di SMP Negeri 1 kita dukung dan kita jadi saudara ya. Tidak akan lepas selamanya. Kita menyambungkan silaturahmi dalam grup saringan tes guru SMP 1 Limbangan. Mudah-mudahan nanti sampai kapanpun tidak terpecahkan karena berkarir bukan hanya di SMP 1 Limbangan ya, berkarir dimanapun sama. Insya Allah mungkin Bapak Abdul Hakim gimana bakal majunya bukan hanya di SMP 1 Limbangan. Ibu Arti gimana? Bukan, jangan berpendapat bahwa hanya di 1 Limbangan. Tidak. Allah akan memberikan kemajuan kepada seseorang apabila seseorang itu mau berusaha, ya, tidak hanya diam. Insya Allah, kalau kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, walaupun hanya sedikit, maka Allah akan menggantinya 10 kali lipat. Insya Allah, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran ya, surat Ibrahim ayat 7. In syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Insyaallah kalaulah Bapak Ibu bisa bersyukur walaupun hanya sedikit, ini dijadikan pengalaman untuk selanjutnya apabila kita mau maju harus bagaimana ya. Insyaallah bakal jadi orang-orang yang sukses. Jadi orang sukses ya Bapak Ibu. Ini mungkin ibu yuk Pak Abdul Hakim, Bu Arti ya di sini di SMP 1 Limbangan ya. Insya Allah silahkan maju berkarir dimanapun kalian. Insya Allah jadi orang yang sukses. Tapi tetap kita ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan keluar dari iman Islam kita ya. Terima kasih Bapak Ibu telah bergabung dalam tes wawancara seleksi menjadi calon guru bahasa Indonesia di SMP 1
Kalimangan, dan Bapak Ibu walaupun nanti terpilih satu orang kita dukung, dan mudah-mudahan yang lainnya bisa sukses di manapun sama ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haja. Ya. Silakan mau. Izin Bu Haja. Assalamualaikum. Ya. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.